Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai graf semi-Euler season 2 dan algoritma Fleury. Graf semi-Euler adalah graf yang memuat jejak Euler. Apakah kalian masih ingat apa itu jejak Euler? Ya, jejak Euler adalah jejak buka yang memuat semua sisi. Artinya, dikatakan jejak Euler jika titik awal dan titik akhir berbeda. Memuat semua sisi, semua sisinya beda dan titiknya boleh sama. Pada graf semi-Euler season 2 kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengkonstruksi sebuah jejak Euler pada graf semi-Euler. Sebuah sirkuit di graf G yang memuat semua sisi G disebut sirkuit Euler. Graf G disebut graf semi-Euler jika G memuat jejak Euler. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Ada graf G1, G2, dan G3. Graf G1 adalah graf Euler karena memiliki sirkuit Euler. Graf G2 adalah graf semi-Euler karena memuat jejak Euler buka J sama dengan V1, V2, V3, V4, V1, V3. Sedangkan graf G3 bukan merupakan graf semi-Euler karena tidak memiliki sirkuit Euler dan juga jejak Euler. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai algoritma Fleury. Algoritma Fleury dapat dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk mencari jejak Euler buka pada graf semi-Euler, yaitu dengan mengganti graf Euler G pada input dengan graf semi-Euler G. Step 1 diganti menjadi pilih sebuah titik V0 yang berderajat ganjil di G. Tulis J0 sama dengan V0. Dan pada step 3 pesannya menjadi J, I ditambah 1, jejak Euler buka di graf G. Sebagai contoh, perhatikan graf G pada gambar berikut. Graf G terhubung dan memiliki tepat dua titik berderajat ganjil, yaitu pada titik V3 dan titik V6. Titik-titik yang lainnya berderajat genap, jadi G adalah graf semi-Euler. Selanjutnya, kita akan mengkonstruksi sebuah jejak Euler pada graf G, graf semi-Euler dengan penerapan algoritma Fleury yang telah dimodifikasi, yaitu dengan mengganti graf Euler G pada input dengan graf semi-Euler G. Ini graf G. Untuk step 1, kita pilih titik yang berderajat ganjil. Tadi kita sudah mendapatkan dua titik yang berderajat ganjil, yaitu V3 dan V6. Kelompok kami memilih memulainya dari V3, maka tulis jejak J0 sama dengan V3. Apabila kalian ingin memulai dari V6, maka tidak apa-apa. Untuk step kedua, jejak J0 telah terpilih. Pilih sisi E1 dari V3 ke V1, tulis jejak J1, V3, E1, V1. E1 berada di sini. Kemudian kita pilih sisi E2 dari V1 ke V2. Sisi E2 tulis jejak J2 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2. Kemudian kita pilih sisi E3 sama dengan dari V2 ke V3. Tulis jejak J3 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3. Kemudian kita pilih sisi E4 dari V3 ke V4, maka jejak J4 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4. Kemudian dari V4 kita pilih sisi E5, yaitu dari V4 ke V2, maka jejak J5 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E5, V2. Selanjutnya, kita pilih sisi E6 dari V2 ke V5, maka kita tulis jejak J6 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E5, V2, E6, V5. Selanjutnya, kita pilih sisi E7 dari V5 ke V1, maka tulis jejak J7 sama dengan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E5, V2, E6, V5, E7, V1. Kemudian kita pilih sisi E8 dari V1 ke V4, maka kita tulis jejak J8
sama dengan V3 E1 V1 E2 V2 E3 V3 E4 V4 E5 V2 E6 V5 E7 V1 E8 V4. Kemudian kita pilih sisi E9 dari V4 ke V6, maka kita tulis jejak J9 yaitu dari V3 sampai dengan V6. Kemudian kita pilih sisi E10 dari V6 ke V8, maka kita tulis jejak J10. Kemudian kita lanjutkan, kita pilih sisi E11 dari V8 ke V10 di sini. Maka untuk jejak J11 sama dengan V3 E1 V1 E2 V2 E3 V3 E4 V4 E5 V2 E6 V6 E7 V1 E8 V4 E9 V6 E10 V8 E11 V10. Selanjutnya kita pilih sisi E12 sama dengan dari V10 ke V9 di sini garis ini, maka kita tulis jejak J12 dari V3 sampai dengan V9. Selanjutnya kita pilih E13 dari V9 ke V7 E13, maka kita tulis jejak J13 dari V3 sampai dengan V7. Kemudian kita pilih sisi E14 dari V7 ke V10, kita lanjutkan garis ini, maka kita tulis jejak J14 sama dengan V3 E1 V1 E2 V2 E3 V3 E4 V4 E5 V2 E6 V5 E7 V1 E8 V4 E9 V6 E10 V8 E11 V10 E12 V9 E13 V7 E14 V10. Selanjutnya kita pilih sisi E15 dari V10 ke V6. Di sini tulis jejak J15 sama dengan V3 E1 V1 E2 V2 E3 V3 E4 V4 E5 V2 E6 V5 E7 V1 E8 V4 E9 V6 E10 V8 E11 V10 E12 V9 E13 V7 E14 V10 E15 V6. Karena proses untuk mengkonstruksi jejak Euler belum selesai, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke E16. Kita pilih sisi E16. Tadi kan sudah kita cari sampai E15. Selanjutnya kita akan cari E16. E16 ini sama dengan V6 ke V7. E16, V6, V7 ya. Terus kita tulis jejak J16 sama dengan, kita lanjutkan V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E5, V2, E6, V5, E7, V1, E8, V4, E9, V6, E10, V8, E11, V10, E12, V9, E13, V7, E4, V10, E15, V6, E16, V7. Jadi kita menambahkan yang V6, kemudian E16 dan V7. Selanjutnya kita cari E17. Jadi kita pilih sisi E17. E17 ini sama dengan V7 ke V5. Jadi kita tulis jejaknya yang tadi kita lanjutkan, kemudian kita tambahkan V7, E17, dan V5. Selanjutnya kita pilih sisi yang E18 ya. Sebentar. E18, kita pilih yang V5 dan V6. Kita tulis jejaknya J18. Jejaknya kita tulis yang lanjutannya tadi, dan kita tambahkan yang V5, E18, dan V6. Apabila step 3, selanjutnya step 3. Karena step 2 ini tidak dapat dilanjutkan lagi, maka stop. Dan J8 itu sama dengan, jejak 8-nya sama dengan
V3, E1, V1, E2, V2, E3, V3, E4, V4, E5, V2, E6, V5, E7, V1, E8, V4, E9, V6, E10, V8, E11, V10, E12, V9, E13, V7, E14, V10, E15, V6, E16, V7, E7, V5, E8, dan V6 adalah jejak-jejak Euler buka di graf G. Nah, kenapa ini kok kita berhenti sampai E18, sampai J18? Nah, karena semua sisinya ini sudah terlewati semua. Jadi kita stop. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah label sisi-sisi jejak Euler buka J18. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini ya.